Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita tidak lupa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat Islam, nikmat untuk bisa belajar bergerak tentang agama kita, sehingga dengan kekuatan dan daya dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir kembali untuk mempelajari buku yang sangat bermanfaat ini berkaitan dengan prinsip agama Islam ini, ya, prinsip iman. Karena kalau seseorang muslim tidak mengenal imannya, maka keislamannya tidak sempurna. Karena ini adalah pokok dari agama Islam ini. Maka hendaklah kita semangat mempelajari ini. Oleh karena itu, jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang telah lalu kita telah sampai pada halaman 2. Ini halaman sedikit kita mengulang, ya. Ini berkaitan dengan ilmu tauhid, yaitu ilmu yang mempelajari tentang Allah, mengenal Allah, baik dari nama-namanya, sifat-sifatnya, ataupun perbuatan Allah. Namanya Allah, dialah yang menciptakan, dialah yang memberikan rezeki, dan juga hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwasanya seorang hamba atau kita ini wajib untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Dan inilah tujuan diutusnya para rasul. Nah, karena itu kita telah kemarin menjelaskan tentang ayat dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Ya. Wa ma Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ini mengulang saja, ya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah kami mengutus dari sebelum kamu seorang rasul pun kecuali kami mewahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali saya, kata Allah. Fa'buduni, maka sembahlah aku. Di ayat ini telah kita terangkan pertemuan yang lalu, banyak faedah, banyak ilmu yang bisa kita dapat. Pertama, ini adalah bahwasanya yang mengutus para rasul, memilih manusia kemudian dijadikan rasul sebagai utusan Allah, itu adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Jadi yang menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai rasul itu adalah Allah. Ini sebagai kemuliaan bagi Nabi Muhammad SAW. Dan menunjukkan juga bahwasanya para rasul, para nabi itu mereka tidak membawa ajaran dari diri mereka, namun ajaran yang mereka bawa adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwasanya sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW itu ada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya. Karena kita jelaskan siapa saja mereka, dari Nabi Nuh, dan Nabi Adam sebagai nabi, kemudian Nabi Nuh, Hud, Saleh, dan sebagainya. Termasuk Nabi Musa, Nabi Isa. Dan itu menunjukkan bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW,
bukan sebagaimana yang dituduhkan sama orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy mereka tidak beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mereka mengatakan Muhammad ini orang gila, membawa ajaran baru yang memecah belah umat. Seperti itu mereka mengatakan. Dan mereka pun juga menuduh Nabi Muhammad SAW dengan tuduhan-tuduhan, mengatakan bahwasanya Al-Quran ini in hadza illa muftara, sesungguhnya tidak lain apa yang dibawa Muhammad ini. Wahyu ini adalah hal yang dibuat-buat sama Nabi Muhammad. Ini adalah kedustaan. In hadza illa asatirul awwalin. Ini yang dibawa sama Muhammad ini, Al-Quran ini hanya dongeng-dongeng masa lalu. Mereka mengatakan seperti itu. Padahal yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sampaikan wahyu itu melalui siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Malaikat Jibril alaihissalam. Dan setiap rasul, di ayat ini juga menerangkan bahwa setiap rasul, ya bagusnya dicatat ya, nanti kapan-kapan bayar buku, jadi dicatat poin-poinnya biar kita tidak lupa, karena ini penting nanti biar kita ketika membaca ayat seperti ini kita paham artinya, paham kandungannya. Jadi setiap rasul yang Allah utus selalu Allah Subhanahu Wa Taala beri wahyu kepada mereka bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan ini inti dari dakwahnya para nabi. Semua dari nabi, kalau Nabi Nuh sebagaimana kita jelaskan, Nabi Adam dan setelahnya itu setan atau iblis tidak berhasil menyesatkan mereka untuk beribadah kepada selain Allah. Namun dia berhasil saja untuk menurunkan siapa? Nabi Adam dari surga karena memakan buah dari buah yang terlarang. Kemudian dia juga berhasil untuk menyesatkan Qabil agar dia membunuh saudaranya Habil. Kemarin kita telah jelaskan. Namun setan atau iblis ini tidak berhasil sama sekali untuk menyesatkan anak keturunan Adam agar mereka beribadah atau menyembah kepada selain Allah. Belum berhasil. Namun dia berhasil ketika pada zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Dan kita jelaskan bagaimana runtutannya. Runtutannya ada orang soleh kemudian meninggal. Akhirnya generasi yang ada dia orang-orang pada kehilangan orang-orang soleh ini. Akhirnya iblis pun memberikan bisikan-bisikan agar mereka membuat patung, membuat gambar-gambar. Akhirnya lama-kelamaan patung dan gambar-gambar ini pun disembah oleh orang-orang. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi Nuh untuk mengingatkan mereka bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan memang dari zaman ke zaman iblis itu senantiasa memang menyesatkan manusia. Dan memang sudah zaman dahulu ketika Allah Subhanahu Wa Taala melaknat iblis kemudian mengeluarkan dia dari surga, ya, maka iblis pun meminta kepada Allah agar dikekalkan biar gak mati iblisnya. Jadi iblisnya tidak mati sampai hari kiamat. Maka Allah pun mengabulkan permintaan dia. Akhirnya betul-betul dia sampai sekarang, dari zaman dulu, zaman Nabi Adam sebelumnya bahkan dia masih hidup sampai sekarang iblisnya. Adapun jin-jin ada yang mati. Jin, setan itu sifatnya. Setan itu jadi ada jin yang dia jahat namanya setan. Manusia jahat juga namanya setan. Gitu. Ya betul. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan ada syayatin al-insi wal jin, ada setan-setan dari kalangan jin dan dari manusia. Di surat An-Nas kan kita baca ya, minal jinnati wan nas. Dari godaan jin dan manusia. Jadi gitu. Kemudian ketika sudah dilaknat ada iblis ini, maka iblis pun mengatakan bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, demi keperkasaanmu ya Allah, demi izzahmu, kemuliaanmu, aku akan menyesatkan semuanya. Anak Adam ini akan saya sesatkan semua, kecuali orang-orang dari hamba Allah yang ikhlas. Illa min ibadikal mukhlasin, kecuali dari hamba-hambamu yang ikhlas. Yang ikhlas ini yang betul-betul memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Kalau kita tauhidnya benar, insya Allah dengan sendirinya amal-amal yang lain akan mengikuti, akan lurus, dan kita tidak akan mudah tergoda oleh setan. Meskipun setan itu punya banyak cara,
Iblis sudah pengalaman dari dulu menyesatkan manusia dengan berbagai model manusia, berhasil menyesatkan. Maka kita jangan sampai tergoda dengan ajakan-ajakan iblis. Dan di antara ajakan terbesar iblis adalah menyesatkan manusia untuk beribadah kepada selain Allah. Oleh karena itu, para rasul dan para nabi itu diutus untuk inti dakwah mereka itu. Meskipun ada beberapa syariat seperti diperintah untuk sholat, itu diperintah untuk berbuat adil, diperintah untuk menakar timbangan dengan baik, itu ada. Cuman inti dakwah mereka adalah tauhid ini, mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah, jangan beribadah kepada selainnya. Dan itulah yang dilaksanakan oleh para rasul sebagaimana yang telah kita terangkan zaman dahulu. Dan itulah yang didakwahkan oleh para nabi, yaitu di antaranya adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau senantiasa mendapatkan tauhid ini, sehingga kita sebagai pengikut Nabi dan Rasul hendaknya kita mengikuti beliau juga. Jadi kita prioritaskan pendidikan anak-anak kita, keluarga kita, atau kalau kita sebagai dai ya, sampaikan tentang masalah tauhid, ingatkan kepada mereka bahwasanya yang berhak diibadahi itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu meskipun banyak orang muslim, namun juga ada beberapa di antara kaum muslim belum paham mana ini. Setelah kita itu masih ada ibadah-ibadah yang diberikan kepada selain Allah. Dalam sholatnya kadang ada orang yang masih riya, masih pengen dipuji sama orang lain. Ini termasuk memberikan ibadah kepada orang selain Allah. Maka ini juga termasuk syirik. Jadi tauhid itu lawannya apa? Syirik. Syirik itu berarti menyekutukan Allah, menduakan Allah. Jadi memberikan ibadah ini kepada selain Allah. Ya, tadi menyembelih. Menyembelih itu kan ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Dan salatlah untuk Rabbmu, itu Allah, dan sembelihlah. Sebagian kaum muslimin masih ada yang menyembelih. Misalnya bukan menyembelih biasa, menyembelih kemudian diserahkan kepada misalnya laut penghuni pantai selatan misalnya, masih banyak seperti itu. Nah, itu termasuk kesyirikan dan ini tidak boleh karena menyembelih adalah ibadah. Namun kalau menyembelih untuk dikasihkan ke dikasihkan untuk ke fakir miskin atau sedekahkan ini enggak apa-apa. Cuman kalau disembelih untuk kemudian jadikan sesajen, sesajennya itu termasuk syirik. Dan banyak hal-hal yang perlu kita pelajari agar kita bisa merealisasikan la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dengan berbagai macam ibadah itu yang boleh kita tujukan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu Allah mengatakan fa'budun, maka beribadahlah kepadaku saja. Ya. Kemudian ini menunjukkan apa? Pentingnya apa yang kita pelajari ini tentang akidah, tentang ilmu ini sangat penting karena ini adalah inti dari dakwahnya para nabi. Ya. Hendaknya kalau kita ingin memperbaiki umat Islam ini atau umat pada umumnya, hendaknya kita memulai dengan dakwah ini. Karena para nabi memulai dakwah mereka dengan tauhid, mengenalkan mereka tentang Allah sehingga keimanan mereka besar. Kalau sudah keimanan mereka tinggi, kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika diperintahkan mereka akan cepat taat. Ketika meninggalkan kemaksiatan mereka langsung, karena mereka meyakini bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak ditaati dan disembah. Baik, nanti rinciannya kita baca di buku yang ini. Baik, kemudian Syekh mengatakan Allah menyatakan bahwa dirinya adalah Maha Esa. Ya, Maha Esa. Allah lah yang Maha Esa. Artinya Allah lah satu-satunya. Esa itu Maha Satu ya. Wahdaniyah kalau bahasa Arabnya. Itu bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak diibadahi. Dan Allah lah yang satu-satunya yang menciptakan langit, bumi dan alam semesta. Satu-satunya yang memberikan rezeki. Demikian juga para malaikat. Mereka juga bersaksi bahwasanya dan menyatakan bahwasanya Allah lah satu-satunya yang berhak diibadahi. Para orang-orang yang berilmu juga menyatakan demikian. Jadi orang yang berilmu yang mengetahui tentang wahyu ini, mengetahui tentang Al-Quran, mengetahui tentang hadis-hadis Rasulullah SAW. Mereka juga yakin dan mengakui bahwasanya yang berhak diibadahi adalah Allah. Ini dalilnya nanti bisa dihafal ya. Dalilnya surat Al-Imran ayat 18.
Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Ya, artinya Allah menyatakan. Ya, kalau di sini terjemah menyatakan. Syahidah dalam bahasa Arab itu bersaksi. Ya, tepat bahasa. Sebagaimana kita ketika azan apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi. Syahidallahu, Allah telah bersaksi. Annahu la ilaha illa huwa. Bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, yaitu Allah. Wal malaikatu, dan demikian pula para malaikat juga bersaksi. Wa ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu. Qa'iman bil qist, yang menegakkan keadilan. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Al-Aziz, Dialah yang Maha Perkasa. Al-Hakimu, yang Maha Bijaksana. Kita cermati ayat ini. Ya, kita tadi anak baca beberapa buku, kemudian tafsir juga. Syahida, Allah bersaksi. Itu kalau Allah bersaksi berarti Allah mengetahui. Kita ketika bersaksi terhadap sesuatu, saya bersaksi bahwasanya, misalnya, saya bersaksi bahwasanya si fulan ini tidak korupsi, misalnya. Kan saksi, harus ada saksi. Kalau orang bersaksi itu berarti dia mengetahui, betul-betul mengetahui bahwa dia tidak korupsi. Misalnya, sebagai contoh saja, sebagai gambaran. Kemudian dia memberitahu kepada orang lain bahwa si fulan ini tidak korupsi. Kalau Allah Subhanahu wa taala bersaksi, dijelaskan sama Ibnu Abil Izz ketika mensyarah Aqidah At-Tahawiyah, beliau mengatakan persaksian Allah itu artinya bahwasanya Allah mengetahui, betul-betul mengetahui bahwasanya memang di alam semesta ini tidak ada Tuhan satupun yang berhak diibadahi kecuali Allah saja. Kemudian Allah memberitahukan kepada makhluknya, di antaranya Allah memberitahukan dalam ayat ini bahwasanya yang berhak disembah itu hanyalah Allah saja. Kemudian Allah juga menghukumi atau menetapkan bahwasanya kalian tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. La ilaha illallah. Kemudian juga Allah mengharuskan hambanya untuk melaksanakan ini, itu melaksanakan bahwasanya Allah lah satu-satunya yang berhak disembah. Ini poin-poinnya mesti dicatat ya. Nanti insyaallah pertemuan berikutnya besok kalau bisa bawa tulisan agar nanti faedahnya besar. Ya. Bersaksi. Dan Allah mewajibkan hamba-hambanya juga untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Karena memang tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali Allah. Tidak ada bisa memberikan bahaya kecuali Allah. Allah lah yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, yang mengatur alam semesta ini. Sehingga yang patut diibadahi sebagai bentuk syukur kita kepada Allah adalah Allah saja. Nah, karena itu kita lihat ketika ada orang menyembah berhala ataupun patung, ya, ataupun pohon keramat ataupun kuburan ataupun yang lainnya, kita tidak melihat benda yang dia sembah itu memberikan manfaat sama sekali, tidak pernah. Ketika kita misalnya melihat ada orang menyembah patung, apakah patung itu bisa memberikan dia rezeki, melancarkan rezeki? Tidak sama sekali. Yang melancarkan rezeki hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia bisa menyembuhkan penyakit? Enggak sama sekali. Yang menyembuhkan penyakit hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang berhak disembah hanyalah Allah saja. Itulah keyakinan atau syahadat persaksian yang Allah saksikan bahwasanya tidak ada yang Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Demikian juga para malaikat. Para malaikat yang mana para malaikat adalah makhluk yang terbesar. Bukan terbesar, makhluk yang sangat besar. Dan mereka adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari cahaya. Nanti insyaallah di buku ini dijelaskan. Allah ciptakan dia dari cahaya. Dan mereka adalah ibadun mukramun. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Dan memang mereka adalah orang-orang yang mulia. Para malaikat ini mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memang taat kepada dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat ini besar ya. Seandainya malaikat itu sebagaimana malaikat Jibril, beliau itu kalau badannya sendiri itu bisa menutup
timur dan barat, artinya sangat besar sekali, sangat besar sekali. Dan malaikat yang besar itu, yang agung itu, mereka menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui bahwasanya Tuhan yang berhak disembah hanyalah Allah. Karena dialah yang menciptakan, dia yang mengatur alam semesta, dia yang memberikan segala nikmat kepada makhluk hidup. Wa ulul ilmi, dan juga orang-orang yang berilmu, yaitu orang-orang yang mengetahui tentang Al-Quran dan Sunnah, mengetahui tentang wahyu ini, mereka juga bersaksi bahwasanya yang berhak diibadahi hanyalah Allah saja. Oleh karena itu di ayat ini juga mengandung bahwasanya di sini adalah kemuliaan orang yang mau belajar agama, kemuliaan orang yang mau belajar agama dan yang mempunyai ilmu, atau para ulama, para pelajar, para ulama. Ayat ini juga menjelaskan bahwasanya mereka mulia. Dari sisi apa? Dijelaskan oleh As-Sa'di dalam tafsirnya. Dari sisi Allah Subhanahu wa taala menyandingkan mereka dan mengkhususkan mereka sebagai orang-orang yang betul mengenal la ilaha illallah, mengenal tauhid ini. Allah tidak menyebutkan manusia, tapi hanya menyebutkan orang-orang yang berilmu. Allah memilih mereka di antara manusia yang ada, karena mereka lah orang-orang yang mengetahui hakikat tujuan mereka diciptakan di muka bumi ini, yaitu untuk beribadah kepada Allah saja. Kemudian Allah menekankan lagi, la ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dia, yaitu yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini ayat yang menjelaskan tentang pentingnya apa yang kita pelajari yang berkaitan dengan akidah ini. Oleh karena itu, kata Syekh mengatakan, karena demikian penting kedudukan tauhid ini, ilmu ini, maka sudah seharusnya bagi seorang muslim untuk memberi perhatian kepadanya, baik dengan mempelajarinya, mengajarkannya, mentadabburinya, dan meyakininya. Jadi hendaknya kita, kata Syekh, sebagai seorang muslim untuk memberikan perhatian yang besar terkait dengan akidah ini, tentang tauhid ini. Kita mempelajarinya dengan cara membaca ataupun menghadiri kajian-kajian, ataupun kalau sekarang di media sosial masih banyak ya kajian-kajian membahas tentang tauhid. Bisa cari di internet, terutama yang ustaz-ustaz yang memang dia ada ilmunya memang diakui, kemudian betul-betul ilmunya sesuai dengan Islam yang sebenarnya, yaitu yang berlandaskan dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para sahabat. Kemudian kita mempelajarinya, ya, mempelajari hakikat tauhid ini, hakikat iman ini. Kemudian mengajarkannya kepada yang bisa kita ajarkan, kepada anak-anak kita, kepada istri kita, sebagai rasa cinta kita kepada mereka, kita ajarkan kebaikan. Dan ini pahalanya besar ya, pahalanya besar. Orang yang berilmu, yang mempunyai ilmu kemudian diajarkan kepada orang ini pahalanya besar, pahalanya besar sekali. Karena itu banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan belajar agama. Bahkan belajar agama ini merupakan cara agar kita mengetahui jalan menuju surga, sehingga kita mudah untuk menuju surga. Kalau Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu agama, belajar kayak kajian seperti ini, belajar, maka Allah akan mudahkan dia untuk menuju surga. Karena dengan mempelajari agama Islam ini, kita akan tahu jalan yang lurus, sehingga kita bisa menempuhnya dan bisa menuju surga. Sehingga kita jauh dari kemaksiatan, jauh dari perbuatan-perbuatan atau keyakinan-keyakinan yang membuat kita tidak masuk surga, bahkan malah membuat kita masuk ke dalam neraka. Karena agama Islam ini sudah sempurna dan semua sudah diajarkan, tinggal kita mempelajarinya. Kita mengajarkannya juga kepada istri kita ataupun saudara kita, anak-anak kita. Kemudian mentadabburinya, ya kita juga mentadabburinya, memikirkan dengan baik, mencermati ya. Kemudian meyakininya, terus yakin dengan seyakin-yakinnya, agar dia membangun agamanya di atas fondasi yang benar. Karena memang akidah ini adalah fondasi agama Islam. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika ditanya tentang apa itu iman, maka Rasulullah menjelaskan tentang ini. Iman, rukun iman itu apa? Bahwasanya iman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada billahi, kepada malaikati, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kemudian apa? Rasul-rasulnya, kemudian baru hari akhir, kemudian baru takdir. Iman ada
Nah, ini tidak hanya kita kenal saja, kita harus percaya kepada Allah, kita harus percaya, tapi kita harus tahu apa konsekuensi dari hal itu. Dan ini dirinci di buku ini. Kita harus meyakini, mentadaburi. Tadabbur itu memahami dengan benar. Ya, tidak dengan pemahaman kita sendiri, tapi kita juga membaca ayat-ayatnya, hadisnya, penjelasan ulama, bagaimana para ulama menuliskan buku-bukunya. Nah, itu. Agar kita membangun agama kita ini, agama Islam ini dengan pondasi yang benar, sehingga tumbuhlah ketenangan dalam diri kita, keyakinan yang kuat dan penyerahan diri yang mana dia akan berbahagia dengan buah dan hasilnya, karena keimanan itu mempunyai hasilnya, sehingga kita beribadah menjadi tenang, beribadah menjadi nikmat, kita selalu rindu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mukadimah pembukaan. Kita masuk dalam poin ke selanjutnya, judulnya agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat agama Islam, kemudian sifat-sifat agama Islam dan apa aja yang diajarkan dalam Islam ini secara global. Saya mengatakan agama Islam adalah agama yang mana Allah mengutus nabinya Muhammad SAW dengan membawanya, yang dengannya Allah menutup agama-agama dan menyempurnakannya untuk hamba-hambanya. Ya, agama Islam ini, kalau kita kan Islam apa maksudnya? Ya, Islam adalah agama yang Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang sebenarnya apa? Al-Quran, ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepada Nabi Muhammad apa? Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berangsur-angsur, ayat demi ayat, sesuai dengan kondisi. Kemudian berdasarkan juga al-hadis ataupun as-sunnah, itu karena agama Islam ini dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menjelaskan agama Islam ini, menjelaskan Al-Qur'an ini dengan sejelas-jelasnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan dua hal, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita berpegang teguh dengan keduanya ini, mempelajarinya, mengamalkannya, dan memegangnya dengan erat, tidak meninggalkannya, maka Rasulullah menjamin kita tidak akan tersesat. Artinya kita akan selalu berada di atas Islam yang benar, di atas jalan yang lurus, yang dengannya kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Ya, agama Islam ini Allah jadikan sebagai penutup bagi agama-agama yang lain. Karena kita tahu bahwasanya sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW ini ada agama apa? Agama apa aja yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ada agama Yahudi, ya, yang diturunkan, atau ada Taurat, yang kitabnya Taurat diturunkan kepada siapa? Nabi Musa. Ada juga kitab yang diturunkan kepada Nabi Zabur, Nabi Dawud, apa namanya? Zabur. Kemudian juga kitab-kitab lain, diantaranya siapa? Kepada Nabi Isa, apa itu? Injil, yang agamanya dikenal dengan agama Nasrani. Ketika datangnya Islam, maka ini sebagai penutup. Artinya Allah tidak akan menerima agama selain agama Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW beliau mendakwahkan Islam ini kepada semua. Karena Nabi Muhammad SAW itu diutus sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi alam semesta, dan diutus untuk semua manusia. Kalau para nabi sebelumnya itu diutus khususnya. Nabi Musa diutus kepada Bani Israel, Nabi Isa juga kepada mereka. Kemudian nabi-nabi yang lain khusus, Nabi Lot kepada kaum Sadam atau kaumnya. Kemudian Nabi Ibrahim juga kaum tertentu. Cuman Nabi Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya wal mursalin, sebagai penutup para nabi dan rasul, maka beliau diutus untuk alam semesta. Segala manusia wajib mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran ini sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya dan sebagai penghapus kitab-kitab sebelumnya. Jadi hukum-hukum yang ditetapkan oleh Al-Quran, maka dialah yang berlaku. Adapun hukum-hukum sebelumnya atau syariat-syariat sebelumnya yang ada di Taurat ataupun Injil, semua sudah terhapus dengan adanya Al-Quran ini, kecuali yang ditetapkan oleh Al-Quran. Oleh karena itu kita dapati misalnya di syariatnya Nabi Musa alaihissalam, ketika baju misalnya sebagai contoh, baju kena najis, tidak bisa dibersihkan dengan air.
namun dia harus dipotong. Ya, itu syariat mereka. Namun dalam Islam dihapus syariat itu. Jadi cara membersihkannya gimana kalau kena najis? Cukup dicuci. Dan itu menunjukkan kemudahan Islam. Selain contoh itu, syarat taubatnya orang-orang Bani Israel, kaumnya Nabi Musa, mereka adalah kalau misalnya mereka berbuat dosa besar, syarat bertaubatnya mereka, fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum. Jadi taubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan bunuhlah diri kalian. Dengan seperti itu. Dengan cara membunuh, kalau banyak misalnya ada 5 orang mereka berbuat maksiat, maka mereka saling bunuh-bunuhan. Dengan itu cara taubat mereka. Ini sangat berat sekali. Mereka itu kalau dalam Islam mudah. Misalnya seorang berzina, ini dosa besar. Atau minum khamar, minum arak. Nah, ini dosa besar. Cara taubatnya gimana? Dia nyesal. Pertama dia menyesal dan merasa berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia tinggalkan dosa itu. Tidak mau kembali lagi kepada minum khamar tadi atau berzina. Kemudian dia istighfar ya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalaulah itu dosanya itu berkaitan dengan hak manusia, misalnya kita mencuri barang orang, taubatnya tidak cukup dengan bertaubat nyesal kemudian tidak mengulangi lagi, istighfar, tidak hanya itu, tapi dia harus mengembalikan hak tadi. Kita misalnya mencuri 100.000 harus kembalikan juga 100.000. Namun kalau dosa berkaitan dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala cukup dengan tadi, yaitu menyesal, istighfar, minta ampun kepada Allah dan tidak mengulangi lagi. Ini mudah dalam Islam. Begitu juga ketika tadinya najis tadi ya, cukup dengan dibasuh sampai hilang baunya, hilang bendanya, sudah suci. Sangat mudah sekali. Oleh karena itu syariat Nabi Muhammad SAW, syariat Islam ini menghapus agama selain agama Islam. Oleh karena itu keyakinan atau akidah yang benar bahwasanya agama yang diterima di sisi Allah itu hanyalah Islam. Oleh karena itu agama-agama selain Islam itu tidak berlaku dan mereka dinyatakan sebagai orang-orang kafir. Meskipun mereka masih mempunyai kitab, masih mengakui bahwasanya mereka masih pakai Injil, masih pakai Taurat. Ketahuilah bahwasanya Taurat dan Injil mereka sudah dirubah-rubah. Dan itu yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah mereka benar, masih ada yang benar, maka itu sudah dihapus dengan Al-Qur'an. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW nanti di hadisnya kita jelaskan insyaallah menyatakan bahwasanya tidak ada seorang Yahudi ataupun Nasrani yang mendengar bahwa saya sudah diutus, kemudian dia tidak beriman kepada saya, kepada Muhammad, maka dia pasti akan masuk ke dalam neraka. Karena setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka semua agama itu wajib untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kita bersyukur kita dilahirkan di atas agama Islam ini, karena ini agama yang sebenar-benarnya. Dan kita sebagai kaum muslimin harus yakin dengan sebenarnya, jangan sampai ragu. Jangan kita mengatakan seperti orang-orang liberal. Orang-orang liberal mengatakan semua agama sama, semuanya menuju kepada Tuhan. Tidak sama. Agama Islam adalah agama yang benar, dan itulah agama yang menghapus syariat sebelumnya. Ya, seperti itu ya. Nanti keterangan selanjutnya kita jelaskan ketika bahas buku ini. Dan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama ini untuk hamba-hambanya, juga mencukupkan nikmatnya kepada mereka dengan agama ini dan meridhai agama ini. Di sini agama Islam itu sebagai agama bagi mereka, maka Dia yaitu Allah tidak akan menerima agama selainnya dari siapapun. Jadi kita meyakini seperti itu. Ini kita belajar gini, kita tadabburi, kita yakini dan seyakin-yakinnya, jangan sampai ada keraguan sama sekali. Sehingga keimanan kita akan kuat sebagaimana imannya para sahabat. Para sahabat dulu imannya sangat kuat sekali. Bahkan mereka rela disiksa untuk membela agama ini. Kita tahu Bilal bin Rabah ketika beliau seorang budak, kemudian masuk Islam. Majikannya dia orang kafir. Akhirnya karena tahu Bilal ini sebagai orang musyrik mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun disiksa dengan siksa yang sangat pedih. Ditelanjangi, kemudian ditaruh di
padang pasir, yang suruh tidur di padang pasir, kemudian ditimpuk sama batu yang besar sehingga kepanasanlah dia. Itu mereka lakukan agar apa? Agar Bilal ini mau murtad lagi, mau kembali kepada penyembahan kepada berhala-berhala. Namun Bilal terus mengatakan ahad. Allah lah yang satu, Allah yang berhak disembah. Dia tetap berada di dalam Islam, tidak goyang sama sekali. Dan banyak cerita-cerita para sahabat seperti itu. Sumayyah itu seorang sahabat perempuan. Kemudian Yasir bin Ammar itu juga disiksa sama Abu Jahal dan kawan-kawannya, orang-orang kafir Quraisy. Mereka menyiksa karena Ammar dan Sumayyah ini masuk Islam, disiksa. Ada yang disiksa dengan besi dipanaskan kemudian ditusukkan ke kemaluannya, itu Sumayyah. Ammar dikatakan bahwasanya dia disiksa itu tangan kanan sama tangan kiri, kaki kiri diikat satu kuda, satu lagi di satu kuda yang lain, kemudian kuda dipacu, patah otomatis. Itu siksa yang sangat pedih sekali. Namun para sahabat tetap sabar karena ini memang betul-betul agama yang benar. Kalau kita mempelajari Islam ini dengan ajaran yang benar, kemudian kita yakini tanpa ada keraguan, maka kita insya Allah akan ya minimal nggak sama tapi minimal hampir mendekati keimanan mereka. Dan itulah keimanan yang sebenarnya. Karena kita harus meyakini ketika membaca ayat-ayat seperti ini, kita harus yakin karena Al-Quran tidak ada keraguan sama sekali. Dan ini petunjuk bagi orang bertakwa. Oleh karena itu kita baca di surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, inilah Al-Quran. Al-Quran itu adalah la raiba, kitab yang tidak ada keraguan sama sekali. Dzalikal kitabu la raiba fihi, itulah Alkitab, itu Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya sedikit pun. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yaitu, kita harus meyakini hal itu sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya. Ya, sampai situ ya. Atau lanjut, kita baca satu ayat. Kita satu ayat yang menjelaskan, ayat pertama ini nanti bisa dicatat. Ini menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah penutup para nabi. Jadi tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Karena itu kalau ada nabi, ada orang mengaku sebagai nabi, dari Mirza Ghulam Ahmad, kemudian Musailam Al-Kadzab, mereka bukan nabi. Karena tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad dan tidak ada rasul setelah Nabi Muhammad. Ayatnya apa? Surat Al-Ahzab ayat 40. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kalian, akan tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Ayat ini menunjukkan bahwasanya pertama, Nabi Muhammad SAW bukanlah ayah dari satu orang di antara kalian. Ya. Apa tafsirnya nanti? Nanti kita cek di tafsirnya. Jelas Nabi Muhammad bukan bapak dari seorang di antara kalian. Akan tetapi beliau adalah Rasulullah. Itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang Allah utus untuk membawa risalah, membawa Islam ini. Wa khataman nabiyyin, dan beliau adalah penutup para nabi. Di sini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah penutup para nabi sebelumnya. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Dan penutup para nabi berarti syariatnya sudah sempurna dan tidak butuh lagi kepada agama selainnya. Ya, bisa dipahami ya. Karena sudah penutup para nabi. Sehingga ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah ajaran yang benar, yang mencakup ajaran-ajaran sebelumnya. Sehingga kita wajib untuk mengikuti beliau SAW, yaitu dengan cara mempelajari Al-Quran dan sunnah-sunnah beliau, yaitu hadis-hadis beliau, yang dengannya tentunya kita dengan memahaminya bukan pemahaman kita sendiri, namun kita memahaminya dengan membaca kalau Al-Quran itu dengan tafsirnya, kemudian hadis dengan syarah-syarahnya. Karena Al-Quran sudah dijelaskan oleh para ulama, dan orang yang paling paham tentang Islam ini, tentang Al-Quran, tentang sabda-sabda dan perbuatan Nabi SAW itu adalah para sahabat, karena mereka langsung menyaksikan Islam ini.
Islam yang pertama dibawa oleh Nabi dan kemudian diajarkan oleh para sahabat. Maka para sahabatlah mereka yang paling paham tentang agama ini. Maka dalam memahami Islam ini harus sesuai pemahaman mereka. Dengan cara apa? Dengan cara kita mempelajari kitab-kitab para ulama yang menjelaskan hal itu. Sehingga dengan itu agama Islam ini akan sempurna. Dan Islam yang kita anut ini menjadi Islam yang sebenarnya, tidak tercampur dengan ajaran-ajaran yang baru, yang tidak ada dasarnya sama sekali. Baik, barangkali demikian tema yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Besok kita lanjutkan insyaallah untuk menjelaskan tentang dalil-dalil yang menunjukkan tentang Islam ini. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.